Selamat datang di ibadah CDC Online Services hari ini. Senang berjumpa Anda yang di rumah dan dimanapun Anda sedang berada. Kita bisa bersama-sama beribadah hari ini. Kita semua bersyukur dengan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita sepanjang minggu ini. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan, sebab hari ini kita merayakan kemenangan Tuhan kita, Yesus Kristus yang luar biasa. Jadi, siapkan hati dan catatan saudara. Mari kita menerima pesan yang Tuhan mau sampaikan bagi kita hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Dan kesempatan saat ini kami dapat beribadah kepadamu. Sertai Tuhan waktu kami dari awal sampai dengan akhir. Biar apa yang kami kerjakan ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Shalom. Yes, kita mau sama-sama puji Tuhan Allah kita yang luar biasa. Sebab kita percaya kita adalah umat pilihan Allah. Kita diberkati, kita dilimpahi dengan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Mari sama-sama naikkan pujian ini dengan semangat dan penuh dengan iman. Kasih setiamu nyata bagiku,
Kita bersyukur karena kesempatan yang indah kita dapat memuji dan menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan layanan doa maupun konseling, silakan menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar saudara. Mari kita saat ini mendukung doa untuk kebutuhan jemaat. Bapa, kami bersatu hati berdoa untuk kebutuhan jemaat, untuk jemaat yang sedang sakit maupun dalam masa pemulihan. Bapa, kami berdoa dengan sepakat oleh bilur-bilur Yesus. Mereka telah disembuhkan dari segala sakit penyakit. Kami juga berdoa untuk pemulihan keluarga, supaya hubungan suami istri, orang tua dan anak mengalami pemulihan, mengalami rekonsiliasi, sehingga ada hubungan kasih yang luar biasa di tengah-tengah keluarga. Bapa, kami berdoa untuk jemaat yang membutuhkan pekerjaan. Mari Tuhan tolong buka peluang pekerjaan yang terbaik. Juga jemaat diberi hikmat Tuhan, ide, kreativitas, dan mengalami pemulihan keuangan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk kesehatan jemaat yang sudah sembuh dan dipulihkan di dalam nama Yesus. Juga jemaat yang tetap bisa menjalankan pekerjaannya di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan setiap keluarga jemaat. Bapa, kami saat ini juga berdoa sepakat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk Pak Jokowi beserta jajarannya agar selalu mendapat hikmat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang terkendali. Mampukanlah pemerintah menetapkan antisipasi dan masyarakat tetap melakukan prokes serta ketersediaan vaksin lengkap tercapai target untuk warga Indonesia. Bapak, kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi di sektor industri, perdagangan, serta lapangan pekerjaan. Mari ya Tuhan, Kau tolong semua semakin membaik dan kuat kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa kami, khususnya TNI dan Polri, diberikan kesatuan hati dalam menjalankan keamanan dan keharmonisan di negara kami, Indonesia. Dalam nama Yesus Kristus, kami sepakat berdoa untuk bangsa dan negara kami. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa.
Ya Tuhan Yesus, hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kebesaran-Mu ya Bapa. Kami bisa sama-sama beribadah ya Tuhan Yesus, memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan setiap firman-Mu ya Bapa. Engkau yang pakai ya Tuhan Yesus setiap pembicara hari ini Tuhan, pakai setiap lidah bibirnya Tuhan untuk bisa menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, setiap jiwa-jiwa yang mendengar Tuhan bukan hanya menjadi pendengar Bapa, tapi bisa menjadi pelaku firman-Mu lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan untuk setiap ibadah kami hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, mantap. Baik. Tema kita hari ini adalah Restart, the main purpose of my life. Atau diindonesiakan, merestart, tujuan utama di dalam hidupku, di dalam hidup saya. Bapak Ibu dan Saudaraku, tema ini adalah tema pertama saya berkhotbah. Dan menurut saya ini tema yang paling penting. Dan saya pun paling banyak men-sharingkan tema ini. Baik, kita akan mulai. Sebelum kita mulai, boleh saya minta Bapak Ibu sejenak merenungkan apa yang menjadi tujuan utama di dalam hidup Bapak Ibu saat ini. Apa yang begitu banyak Bapak Ibu curahkan perhatian, curahkan waktu, curahkan tenaga dan pikiran. Itulah tujuan utama Bapak Ibu saat ini. Bapak Ibu dan Saudaraku, kalau tempat tujuan terakhir di dalam hidup setiap manusia, Alkitab menyebutkan 2 tempat. Kalau tidak surga, yaitu neraka. Tidak ada tempat lain di Alkitab disebutkan. Cuma 2 ini. Tidak ada di tengah-tengah ini, tidak ada tempat ketiga atau tempat keempat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah tempat tujuan akhir hidup Bapak Ibu? Apakah pilihan Bapak Ibu saat ini? Apakah surga? Atau apakah neraka? Ini pilihan. Kita manusia diberikan free will oleh Tuhan untuk memilih tujuan hidup kita. Dan saya percaya Bapak Ibu dan Saudaraku saat ini pasti semua sepakat bersama kita memilih surga. Tapi Bapak Ibu dan Saudaraku, ini baru kita tentukan pilihannya. Kita baru menentukan pilihan tujuan hidup kita. Kita belum mencapai tujuan. Mengapa? Karena kita masih ada di dunia ini. Kita belum berada di surga yang seperti tadi tempat akhir tujuan hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mengapa Rasul Paulus di dalam suratnya di Filipi pasal 2 ayat ke-12 dia berkata, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Kalau kita sudah mencapai tujuan, rasanya nggak perlu disebutkan seperti ini, yaitu mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, banyak sekali orang-orang yang percaya, yang menjual imannya, yang menggadaikan kekristenan, yang menggadaikan keselamatan. Saya ambil contoh dari 1 orang aja. Sebenarnya banyak sekali contoh para hamba Tuhan maupun selebriti yang meninggalkan imannya demi harta atau demi yang lain. 1 orang ini yang saya ambil sebagai contoh. Dia adalah seorang mentor dari penginjil besar Billy Graham. Orang ini bernama Charles Templeton. Dia dan Billy Graham menjadi duet pengkhotbah keliling dan mereka membawa banyak jiwa kepada Tuhan Yesus. Wow, luar biasa.
Mereka melakukan pelayanan keliling bersama yang seringkali dikenal sebagai Youth for Christ Rally. Banyak orang, pemuda-pemudi dibawa kembali kepada iman di dalam Kristus. Jadi pelayanan mereka khusus kepada orang-orang muda. Tetapi pada tahun 1957, Templeton mulai mengalami krisis iman yang mulai mempertanyakan berbagai kebenaran di dalam Alkitab. Templeton akhirnya meninggalkan Alkitab. Ia juga meninggalkan seluruh pelayanannya bersama Billy Graham dan tim mereka. Wow, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, seorang yang luar biasa bisa meninggalkan pelayanannya, bahkan meninggalkan Alkitab. Dan puncaknya, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, pada tahun 1999, Templeton menulis sebuah buku yang berjudul Farewell to God. Selamat tinggal Allah. Dia bukan hanya meninggalkan iman kekristenan, tapi ia juga meninggalkan Allah untuk selamanya. Templeton menjadi seorang ateis sampai akhir hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, inilah maksud Rasul Paulus katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena kita belum sampai pada tujuan akhir, Bapak, Ibu, Saudaraku. Kita baru memilih tujuan kita, dan kita sedang berjalan kepada tujuan kita tersebut. Selanjutnya, kalau tujuan kita adalah surga, apabila yang menjadi tujuan utama hidup kita adalah surga, apa yang mesti kita lakukan? Bapak, Ibu, saya ilustrasikan seperti ini. Bila mana suatu saat Bapak, Ibu, dan Saudaraku pergi ke suatu tempat yang belum pernah Anda kunjungi, lalu Anda melihat sebuah rumah besar yang sangat megah, sangat mewah, sangat baik dan menarik, indahnya luar biasa, dan Anda ingin masuk ke rumah tersebut. Anda mengetuk pagar rumah itu, dan keluarlah penjaga. Penjaga bertanya kepada Bapak, Ibu, apa yang Anda mau? Dan Bapak, Ibu katakan, saya mau masuk ke rumah ini, karena rumah ini adalah tujuan saya. Kira-kira dikasih masuk nggak, Bapak, Ibu, Saudaraku? Menurut saya tidak. Diusir bisa. Jadi, apa yang harus kita lakukan kalau tujuan utama hidup kita adalah surga? Jawabannya cuma satu. Seperti tadi, Bapak, Ibu mau masuk rumah yang indah, tidak diberikan izin karena Bapak, Ibu, dan Saudaraku tidak kenal dengan siapa pemilik rumah tersebut. Jadi jawabannya, kalau tujuan kita surga dan kita mau yakin tujuan itu akan tercapai, kita harus kenal dengan sang pemilik surga. Lalu kita akan coba lihat, apa sih definisi kenal itu? Apa sih kenal itu? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, saya ilustrasikan seperti ini. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudaraku kenal dengan Bapak yang satu ini. Saya akan buka fotonya perlahan ya. Apakah sudah ada gambaran? Apakah Bapak, Ibu kenal dengan Bapak ini? Ya, sudah jelas semua ya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku kenal dengan Bapak ini ya. Dan kebetulan saya tahu rumah Bapak ini saat ini, yaitu di Istana Bogor. Tadi kalau Bapak, Ibu katakan kenal dengan Bapak ini, bisa nggak Bapak, Ibu, dan Saudaraku datang ke Istana Bogor, bertanya kepada penjaga yang di depan, bilang, Bapak, saya mau masuk ke Istana Bogor karena saya kenal dengan Pak ini, sambil menunjukkan foto ini? Saya rasa nggak bisa. Diusir bisa. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku sebenarnya tidak kenal dengan Bapak ini. Kita cuma tahu atau mengenal Bapak ini. Kita sebenarnya nggak kenal siapa dia. Jadi definisi kenal itu seperti ini, saya ilustrasikan lagi. Anggaplah saya mengenal dua orang, bernama Udin dan Ujang. Mohon maaf kalau di sini ada yang namanya sama. Saya tanya kepada Udin, Udin, apakah engkau kenal Ujang? Udin bilang, kenal, yang rumahnya di Margonda Raya. Wih. Lalu saya tanya Ujang, Ujang, apakah kau kenal si Udin? Ujang bilang, Udin yang mana ya? Saya nggak kenal tuh. Nah,
Berarti Udin ini cuma tahu tentang Ujang, tapi tidak kenal. Berarti kenal itu adalah dua hubungan, bukan cuma satu hubungan, yaitu mengenal dan dikenal, saling mengenal. Demikianlah harusnya Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kenal itu seperti apa. Ada dua tahapan dalam mengenal. Pertama adalah mengetahui atau mengenal. Kedua, baru bisa menerima atau percaya. Ini pun seperti ini kalau saya berkenalan dengan seseorang. Saya pertama mencari tahu dulu siapa orang ini. Saya mencari informasi tentang dia, baru saya bisa menerima dan percaya. Seperti ini pula yang kita lakukan pada saat kita kenal dengan yang namanya Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama, kita nggak mungkin langsung menerima dia, apalagi percaya. Pasti kita mencari informasi dulu tentang dia, baru kita bisa menerima dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya adalah, gimana sih caranya untuk kenal dengan Presiden Indonesia? Jangankan Presiden Indonesia, Bapak, Ibu, Saudaraku, untuk kenal dengan Wali Kota Bogor aja sulit. Saya tidak terbayang bagaimana caranya saya bisa mengenal Wali Kota Bogor. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kalau kenal dengan Wali Kota Bogor aja sulit, apalagi kenal dengan Bapak Presiden Indonesia. Bagaimana cara kita kenal dengan Sang Pemilik Surga, Raja segala raja, Presiden segala presiden? Bagaimana caranya? Tidak terfikir oleh saya, Bapak, Ibu, Saudaraku. Saya ceritakan satu lagi pengalaman saya. Kalau saya pada suatu saat kebetulan sedang makan di restoran di Bogor yang bernama Sabu Haji, dan kebetulan pada saat itu Pak Jokowi datang untuk makan di tempat yang sama. Kalau tidak Pak Jokowi datang, saya tidak mungkin bersalaman dengan beliau. Wow, ini baru bersalaman loh Bapak, Ibu, Saudaraku. Belum kenalan. Baru salaman aja, kalau beliau tidak datang mendatangi restoran itu, bukan mendatangi saya, tidak mungkin saya ada kesempatan untuk bersalaman dengan dia. Nah, bagaimana caranya berkenalan dengan Pak Presiden? Apalagi berkenalan dengan Raja segala raja. Perhatikan baik-baik Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Kalau Allah tidak turun ke dunia, kalau Allah tidak datang ke dunia melalui putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang pada Natal ini kita rayakan kelahirannya. Kalau dia tidak datang kepada kita, tidak mungkin kita bisa mengenal dia. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Lalu bagaimanakah kita saat ini untuk mengenal dia? Setelah kedatangannya, setelah kematiannya, setelah dia naik ke surga, sekitar abad keempat Masehi, melalui hikmat yang Allah berikan kepada manusia, disusunlah gulungan-gulungan kitab menjadi Alkitab yang kita kenal sampai saat ini. Jadi Alkitab adalah suatu surat biografi dari Allah sendiri supaya kita dapat mengenal dia. Jadi caranya yang nomor satu, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, adalah membaca Alkitab atau firman-Nya. Sebenarnya sangat simpel Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Saya ceritakan lagi pengalaman saya. Saya ini termasuk angkatan tahun 90-an. Jadi waktu saya berkenalan dengan istri saya dulu, masih pacar saya, kami bersurat-suratan. Saya ingat waktu itu menggunakan perangko Rp300. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, surat-surat dari pacar saya ini berisi pengenalan akan dirinya. Dan saya kumpulkan surat-surat itu setumpuk sedemikian banyaknya. Demikian juga Allah. Allah memperkenalkan dirinya
melalui surat cintanya, yaitu Alkitab atau firman-Nya. Tapi apa yang saya lakukan sebelum saya bertobat, sebelum saya mengerti? Saya memperlakukan Alkitab hanya seperti tabel atau kamus atau Wikipedia. Pada saat saya perlu, saya baca Alkitab. Pada saat saya butuh penghiburan, saya cari ayat tentang penghiburan. Pada saat saya sedang lemah, saya cari ayat penguatan. Pada saya sedang sakit, saya cari ayat kesembuhan. Saya berlakukan surat cinta dari Allah kita hanya seperti tabel atau kamus. Tidak lebih dari itu. Wah, saudaraku, 2016 saya bertobat. Seperti tadi saya katakan, saya memperlakukan Alkitab cuma seperti tabel atau kamus. Saya tidak pernah membaca surat ini secara utuh dari Kejadian sampai Wahyu. Padahal dari menurut Alkitab ini, dari surat cinta Tuhan kita ini, ada dari penciptaan dunia sampai kiamat lengkap. Seluruhnya lengkap. Tapi saya tidak pernah membaca full. 2016 saya bertobat. Saya mulai membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sampai hari ini. Saya tidak pernah menghitung berapa kali saya sudah membaca. Itu tidak penting. Saya membaca Alkitab karena saya mau mengenal Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku, demikian juga seperti tadi surat cinta dari pacar saya. Saya kumpulkan dan saya baca berulang-ulang dari awal sampai akhir. Mungkin isinya tidak semua menarik, tapi saya tetap baca. Karena saya mau mengenal Dia, saya tetap baca dari awal sampai akhir berulang-ulang. Bapak, Ibu, dan saudaraku, pertama, marilah mulai saat ini kita berkomitmen. Kita sediakan waktu untuk membaca firman-Nya dari awal sampai akhir, utuh. Bukan seperti saya tadi sebelum bertobat, hanya seperti tabel atau kamus. Ada satu ayat yang menarik di dalam Alkitab tentang pembacaan firman Tuhan. Dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bapak, Ibu, dan saudaraku, dulu waktu saya kecil, rumah saya kebetulan di pinggir sungai. Dan untuk mencegah erosi, ditanamlah pohon-pohon buah di sepanjang pinggiran sungai itu. Apa yang terjadi? Pohon ini tumbuh besar, batangnya besar, lebih besar daripada pohon-pohon buah pada umumnya. Luar biasa, karena ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ya, pohon ini selalu berbuah, rutin setiap musim dia harus berbuah, tidak pernah terlambat, tidak pernah juga layu daunnya. Mau musim kemarau panjang pun tidak pernah hujan, dia tetap segar, tidak pernah satupun daunnya layu. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudaraku, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, luar biasa, Bapak, Ibu, saudaraku. Kalau Alkitab katakan apa saja yang diperbuatnya berhasil, itu semuanya. Dan kebanyakan dari kita, termasuk saya dulu, maunya ini nih, Bapak, Ibu, di ayat 3. Tapi kita lupa, syaratnya di ayat 2 adalah yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Apakah kesukaan Bapak, Ibu saat ini? Apakah hobi? Apakah medsos? Apakah drama Korea? Apakah pekerjaan? Apakah usaha? Apakah perjalanan, jalan-jalan kemana, menginap? Apa yang menjadi kesukaan Bapak, Ibu? Itulah yang Bapak dan Ibu pikirkan paling banyak di dalam keseharian hidup Bapak, Ibu. Jadi Alkitab katakan ini janji Tuhan. Kalau Bapak, Ibu mau apa saja yang diperbuat berhasil, lakukan ayat kedua ini. Kita buat sampai Alkitab firman Tuhan itu menjadi kesukaan kita. Dan kita renungkan itu siang dan malam. Ini bukan berarti merenungkan satu kali siang, satu kali malam. Bukan. Sepanjang siang dan sepanjang malam. Setiap ada kesempatan kita renungkan firman Tuhan.
baru ayat ketiga akan terjadi. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tadi pertama Bapak Ibu kita membaca Alkitab atau firman. Syarat kedua untuk kita dapat kenal dengan Allah adalah ya berdoa. Doa adalah komunikasi dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku, komunikasi adalah dasar dari semua hubungan. Kalau komunikasi jelek, hubungan pasti jelek. Bapak, Ibu, dan saudaraku, berapa lama Anda meluangkan waktu di dalam satu hari untuk berkomunikasi dengan Sang Pemilik surga? Bapak, Ibu, dan saudaraku, berapa lama kita siapkan waktu untuk berdoa setiap hari? Apakah lebih banyak kesenangan kita yang kita sisihkan waktu? Apakah lebih banyak waktu makan kita yang kita sisihkan daripada berdoa? Berikut ini sekedar survei waktu rata-rata kegiatan multimedia orang Indonesia. Jadi multimedia ini bisa sosmed, bisa video, audio, yang lain. Survei membuktikan dari Kompas, menurut rata-rata dari laporan tersebut, orang Indonesia secara rata-rata ya, menghabiskan waktu berapa lama? 3 jam 14 menit sehari untuk mengakses medsos. Medsos ini ya, Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, dan seterusnya. Dan kita lihat lagi, satu lagi survei. Ternyata survei dari LIPI ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, rata-rata responden menghabiskan sekitar waktu itu 2,7 jam untuk menonton drama Korea. Wow, 2,7 jam dan tadi 3 jam 14 menit. Bapak, Ibu, dan saudaraku, ini cuma contoh ya, bukan promosi film. Sekali lagi ini cuma contoh, walaupun termasuk film Korea terbaik ya. Berarti kita harus waspada ini Bapak Ibu. Dan saya percaya ini tidak ada di CDC. Ini survei bukan di keluarga besar CDC. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kalau tadi kita telah belajar kenal itu seperti apa, kita akan belajar lebih dalam lagi bagaimana kenal itu sebenarnya menurut Alkitab. Karena jangan sampai ayat ini terjadi pada kita. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Wow, luar biasa ya. Dan mengusir setan demi namamu. Dahsyat ini. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini berarti orang yang luar biasa kan? Tapi apa jawab Tuhan? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Wah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, jangan sampai kita yang sudah merasa kenal dengan Allah seperti ini akhirnya. Jadi, bagaimanakah kenal dengan Allah menurut Alkitab? Saya akan memberikan contoh dari suatu orang tokoh di dalam Alkitab, dan saya percaya Bapak, Ibu, dan saudaraku sering mendengar tokoh ini. Tokoh ini sangat luar biasa, bahkan di ayat awal Alkitab memuji-muji dia. Dia bernama Ayub. Dikatakan dia adalah seorang yang saleh. Dia katakan dia seorang yang jujur, seorang yang takut akan Allah, dan seorang yang menjauhi kejahatan. Wow, kalau kita mau bilang Ayub ini orang yang tidak bercela, luar biasa sekali. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa Ayub dicobai? Ayub dicobai ini sangat berat. Pencobaan yang dia alami sangat berat di dalam segala hal. Keluarganya, anaknya meninggal 10 orang. Lalu ekonominya, usahanya hancur, bangkrut, habis, nol. Sosial, dia dulu punya status yang tinggi, orang yang dihormati, hancur, menjadi orang yang hina. Lalu kesehatan, kita semua tahu,
Penyakit yang dia alami luar biasa penderitaannya. Bahkan sampai istrinya pun tidak mau mendekat karena bau yang luar biasa. Dan Alkitab katakan, dia menggaruk bisul-bisul itu dengan beling. Saya percaya Bapak, Ibu, dan saudaraku saat ini belum pernah mengalami hal yang Ayub alami. Sangat berat pencobaan yang Ayub alami. Lalu pertanyaannya tadi, kenapa sih Ayub dicobai? Kok Tuhan bisa mengizinkan iblis mencobai Ayub? Kok Tuhan biarkan Ayub dicobai? Apa maksudnya? Ada tujuan Tuhan tuh apa? Apa cuma buat iblis lihat ketahanan Ayub? Kenapa? Mengapa? Ini pertanyaan dijawab di Ayub 42 pasal 42 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. Ayat 1, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, ini berarti Tuhan, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Jawab Ayub, itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarkanlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Bapak, Ibu, dan saudaraku, pasal 42 ini jelas kita lihat. Terjadi komunikasi dua arah antara Tuhan dan Ayub. Karena di ayat 5 dia katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi dulu Ayub cuma kayak kita tadi. Seperti kenal dengan Jokowi padahal cuma tahu saja. Cuma mengenal saja. Tapi sekarang Ayub katakan, dia memandang muka dengan Allah. Terjadi komunikasi dua arah. Bukan seperti saya dulu sebelum bertobat, kalau saya berdoa cuma satu arah aja kepada Tuhan, minta dan minta. Tapi setelah saya bertobat, terjadi komunikasi dua arah. Luar biasa Bapak, Ibu, dan saudaraku. Kita lihat di sini. Karena pengenalan akan Allah, Ayub tidak lagi mempermasalahkan keadaannya. Dia tetap sakit, dia tetap miskin, tidak punya apa-apa, sendirian. Istrinya pun meninggalkan dia. Tapi karena pengenalan akan Allah, berhadapan muka dengan muka, Ayub tidak lagi mempermasalahkan keadaannya. Dan waktu ini terjadi, waktu Ayub menyadari bahwa tujuan utama hidupnya adalah kenal dengan Allah. Apa yang terjadi? Ayub dipulihkan. Seluruh keadaannya dikembalikan, bahkan Alkitab katakan lebih lagi Tuhan memberkati dia. Kita lihat, ternaknya diganti, hartanya diganti, anak-anaknya diganti, statusnya diganti, istrinya dikembalikan oleh Tuhan, bukan diganti. Bagi bapak-bapak yang bilang istrinya diganti, bertobatlah, karena Alkitab tidak bilang istrinya diganti. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bagi Tuhan mudah untuk mengembalikan keadaan Ayub. Bagi Tuhan sangat kecil untuk membuat Ayub kembali pulih, bahkan diberkati lebih daripada sebelumnya. Tapi yang dia inginkan cuma satu, agar Ayub mengenal dia secara langsung. Inilah makanya Ayub diizinkan mengalami pencobaan, agar dia bisa mengenal Allah secara langsung, muka demi muka. Saya ilustrasikan berikut Bapak, Ibu, dan saudaraku supaya kita mengerti benar akan hal ini. Kira-kira kalau kita di kantor polisi, foto siapa yang terbanyak dipajang di sana? Saya pernah ke kantor polisi, dan foto ini nih Bapak, Ibu, yang paling banyak ada di kantor polisi, foto ini nih, foto para penjahat. Banyak banget dipajang di sana. Nah, kalau foto penjahat itu yang terbanyak dipasang di kantor polisi, kira-kira di markas besar iblis cabang Jawa Barat, foto siapa yang paling banyak dipajang? Bapak, Ibu, dan saudaraku, pada saat kita memutuskan untuk mengenal Allah, maka kita adalah
target utama iblis. Kita menjadi musuh utama iblis. Mungkin kalau di markas besar iblis cabang Jawa Barat, paling atas ini fotonya Pastor Tini. Mungkin ya, karena dia orang yang berbahaya bagi iblis. Foto kedua mungkin Pak Andi, Pak Kris. Karena mereka adalah orang-orang yang berbahaya dan iblis menjadikan mereka target utama. Maka itu Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Karena iblis tidak tinggal diam. Dia tidak mau kita punya tujuan mengenal Allah. Dia tidak mau kita ke tempat terakhir, yaitu surga. Buktinya dari sini Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Tuhan sudah tahu rencana iblis sebelum dia sampai kepada Tuhan. Sebelum Tuhan tanya pun, Tuhan sudah tahu rencana iblis. Buktinya dari sini. Tuhan bertanya, dari manakah engkau kepada iblis? Jawab iblis, dari perjalanan mengelilingi bumi. Tuhan tahu iblis ini maunya apa. Tuhan tahu dia sudah mengincar Ayub. Buktinya dari sini. Lihat. Waktu Tuhan tanya, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ayat ke-9, jawab iblis, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya segala harta yang dimilikinya? Berarti iblis tahu bahwa Tuhan memagari Ayub. Jadi dia tidak bisa menjatuhkan Ayub. Dan dia mau datang kepada Tuhan. Memang tujuannya iblis itu mencobai kita. Karena dia tahu kita adalah target utama iblis. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, jadikanlah kenal dengan Allah tujuan hidup kita yang terutama. Seperti ayat di Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Di ayat 10 Paulus kembali katakan, satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus dan kuasa yang menghidupkan dia dari kematian. Saya ingin turut menderita dengan dia, menjadi sama seperti dia di dalam hal kematiannya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, bagaimana kita mau serupa Kristus kalau kita nggak kenal Kristus? Bagaimana kita mau kenal Kristus kalau kita jarang baca Alkitab dan berdoa? Hari ini, mari kita merestart. Mari kita merestart sama-sama, semua kita restart tujuan utama hidup kita menjadi kenal dengan Allah. Mengapa demikian Bapak, Ibu, dan Saudaraku? Mengapa bukan surga lagi? Bapak, Ibu, dan Saudaraku, surga itu rumahnya Allah. Mana lebih penting, rumah atau pemiliknya? Istana presiden dengan presiden pasti lebih penting presiden. Saya lebih mau diajak Jokowi makan di warteg daripada saya ke istana presiden tanpa ketemu Pak Jokowi. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, bukannya kita lebih berharga dari rumah kita? Bukankah Bapak Ibu lebih berharga dari rumah Bapak Ibu? Oleh karena itu, Allah pun jauh lebih penting daripada rumahnya, yaitu surga. Biarlah hari ini kita menarik kesimpulan untuk merestart tujuan utama di dalam hidup kita, yaitu kenal dengan Allah yang merupakan jaminan bagi kita untuk mencapai tujuan utama hidup ini. Kenal dengan Allah melalui anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dengan cara yang sangat sederhana, yaitu membaca firman dan berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, biarlah hari ini kita berkomitmen untuk mengenal Allah. Sampai tadi Ayub pasal 42 ayat 5, berhadapan muka dengan muka, dengan cara yang simpel, membaca firman dan berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sebagai penutup saya mau katakan, mungkin saat ini Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Mungkin saat ini Tuhan izinkan pencobaan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Mungkin saat ini tekanan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan mungkin saat ini musibah terjadi di dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Mungkin
Semuanya itu Tuhan izinkan agar Bapa dan Ibu mengenal Dia. Bahkan seperti mengenal Dia di Ayub 42 ayat kelima, yaitu muka dengan muka. Kenal, bukan cuma mengenal ataupun tahu. Mari hari ini kita komitmen untuk melakukan pengenalan akan Allah sampai kita kenal dengan Allah kita. Sehingga pada saat nanti hari terakhir, Dia akan menerima kita, mempersilahkan kita masuk ke dalam rumahnya, yaitu surga. Kalau kita kenal dengan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, saat ini Kau berbicara pada kami, Engkau tambahkan pada kami pengertian yang benar, bahwa kami harus mengenal Engkau di atas segala sesuatu tujuan dalam hidup kami, bahwa pengenalan akan Engkau adalah hal yang utama di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau kabarkan berita ini kepada kami, bahwa Engkau datang kepada kami, dan melalui firman-Mu, Engkau mengenalkan diri-Mu pada kami. Biar hari ini kami berkomitmen Tuhan, untuk membaca firman-Mu lebih lagi dari hari ke hari, untuk berdoa, berkomunikasi dengan Engkau Tuhan. Biar kami menyediakan waktu yang khusus, dan kami akan tambah waktu kami dari hari ke hari Tuhan, sehingga kami mengenal Engkau secara langsung. Seperti Ayub pasal 42 ayat 5, kami berhadapan muka dengan Engkau. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami berkomitmen biar Kau bantu Roh Kudus, bantu kuatkan kami, agar apa yang kami doakan saat ini terjadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah CDC online hari ini. Pasti kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih juga kepada para volunteers yang sudah melayani dengan sukacita. Biar semua yang kita berikan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Beberapa buah pengumuman. Ibadah minggu depan pada tanggal 26 Desember 2021 akan tetap diadakan secara online melalui Zoom pada pukul 10 pagi dan akan dilayani oleh Pastor Andi Arifianto. Dan ibadah Natal CDC Depok akan diadakan on-site pada tanggal 19 Desember pukul 17.00. Harap para jemaat hadir pada pukul 16.30 untuk registrasi, karena pintu akan ditutup tepat pada pukul 17. Proposal Natal dan penerimaan dana Natal yang telah masuk dapat Anda lihat di layar saudara. Ibadah tutup tahun akan diadakan hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021, pada pukul 18.00 via Zoom, disertai dengan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Tini Setiawan. Sekarang adalah waktu yang terindah untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu dapat membawa persembahan dengan mentransfer ke nomor rekening yang tersedia di layar saudara. Sebelumnya saya akan membacakan sebuah ayat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena berkat-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, untuk saat ini kami dapat memberi persembahan untuk pekerjaan-Mu ya Bapa. Biar persembahan ini dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih ya Bapa, terimalah persembahan kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kami datang bawa puji
percaya gereja adalah keluarga. Karena itu, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut ibadah CDC online, kami mengundang Anda juga bergabung di dalam kelompok Kersel yang merupakan kelompok saling mempedulikan. Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Anda dapat bergabung di kelompok yang sesuai dengan kelompok usia, waktu, dan kebutuhan saudara. Kami sangat berharap dapat mengenal Anda lebih lagi. Sekali lagi, selamat datang bergabung di dalam keluarga CDC. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week. Oke, Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih kami bisa merasakan lawatan Tuhan. Kami bisa memperoleh kekuatan baru melalui firman-Mu. Kami mau berdoa untuk Pastor Naftali supaya tetap sehat, tetap Kau pakai sebagai alat Tuhan bersama keluarganya. Kau berkati, Kau pakai dengan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Dan saat ini kami siap menerima berkat. Mari Bapak Ibu, silakan angkat kedua tangan Bapak Ibu. Saat ini hamba-Mu berdoa. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita selama-lamanya, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari kita semua yang percaya, kita terima berkat ini di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin.